Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bagus Mukti. Di sini saya akan menceritakan sebuah urban legend dari Jawa Barat. Ya, bayangkan di Jawa Barat terdapat sebuah rumah yang besar, berdiri dengan gagah sekaligus angkuh di salah satu jalan utama kota Bandung. Dari luar, rumah itu tampak seperti rumah hunian yang mewah. Pagar tinggi yang mengelilingi rumah tersebut, jendela yang besar, tembok kokoh yang memberi kesan pemiliknya adalah orang yang kaya, berkuasa, dan tentu saja sangat misterius. Namun, ada satu hal yang membuat rumah itu berbeda dari rumah-rumah lain di sekitar. Di atapnya, berdiri sebuah patung gurita raksasa. Ya, gurita dengan tubuh besar, berwarna gelap dan tentakel yang melingkar, seperti hendak meraih siapapun yang menatapnya terlalu lama. Patung gurita itu seolah tidak hanya menghiasi, tetapi juga mengawasi dengan tatapan yang kosong, dingin, sekaligus membuat bulu kuduk merinding. Dan sejak kemunculannya, bangunan itu mendapat julukan yang menyeramkan, yaitu Rumah Gurita. Rumah ini bukan sekedar bangunan biasa. Ia adalah simbol dari sebuah misteri yang tidak pernah benar-benar terjawab. Dari mana asal-usul patung gurita itu? Siapa pemilik rumah sebenarnya? Dan yang paling mengerikan, apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Ada begitu banyak rumor yang beredar, dari mulainya adanya ritual yang sesat, pujaan makhluk gaib, hingga kisah orang-orang yang hilang setelah mencoba masuk ke dalam rumah tersebut. Mari saya ajak Anda menelusuri satu persatu, menyimak tabir misteri yang selama puluhan tahun menghantui warga Bandung. Rumah ini dibangun sekitar tahun 1090-an. Lokasinya tepat berada di Jalan Cipaganti, salah satu kawasan yang paling terkenal di kota Bandung. Wilayah ini sebetulnya bukan daerah yang kumuh, melainkan daerah yang cukup elit, karena terdapat rumah-rumah yang besar, gedung tua bekas peninggalan kolonial, hingga villa-villa modern yang banyak ditemukan di sini. Namun, di antara bangunan-bangunan itu, rumah dengan gurita raksasa di atapnya tampak sangat mencolok. Tidak ada yang tahu pasti siapa pemiliknya. Ada yang bilang dia adalah seorang pengusaha yang kaya. Ada pula yang mengatakan ia seorang pengikut aliran spiritual tertentu. Bahkan ada gosip yang menyebutkan bahwa pemilik rumah tersebut adalah seorang pengusaha yang bangkrut setelah bisnisnya hancur, dan rumah itu menjadi semacam monumen kutukan. Tetapi yang membuat semua orang penasaran adalah alasan dibalik pemasangan patung gurita. Kenapa harus gurita? Bukan burung Garuda, bukan naga, bukan singa yang biasanya dianggap sebagai lambang kekuatan, tetapi adalah gurita yang gelap dan sangat besar. Menurut sebagian orang, rumah gurita melambangkan kekuatan yang tersembunyi. Ia punya banyak tentakel yang bisa meraihnya dari segala arah. Gurita juga dikenal sebagai makhluk laut dalam yang penuh dengan misteri. Hidup di dunia kegelapan dengan cara bersembunyi dan pintar menipu. Ada yang percaya gurita itu adalah simbol dari ilmu hitam yang dianut pemilik rumah. Bahwa gurita adalah representasi dari kekuatan gelap yang bisa menguasai banyak orang sekaligus. Warga sekitar sering berkata, kalau kamu berjalan melewati rumah itu, jangan terlalu lama menatap gurita di atas atap. Karena katanya, matanya bisa membuatmu terbawa mimpi buruk malam itu juga. Bayangkan Anda berdiri di depan rumah itu, terutama pada malam hari. Jalanan Cipaganti memang ramai, tapi begitu berdiri di depan rumah gurita, suasananya mulai berubah.
pagar tinggi membuat rumah itu seperti benteng. Cat temboknya sudah mulai kusam dan sudah mulai terkelupas, beserta terdapat rumput liar yang sudah tumbuh di depan halaman, bahwa pertanda rumah itu sudah sangat tidak terurus. Jendela-jendelanya besar, tapi selalu tertutup dengan rapat. Dari luar Anda hanya akan melihat kegelapan. Tidak akan ada cahaya lampu dan tidak akan ada tanda kehidupan. Namun, entah mengapa, orang yang lewat sering merasakan ada mata yang memperhatikan dari balik tirai. Banyak yang mengaku merasakan hawa dingin luar biasa ketika melintas di depan rumah gurita itu. Bahkan beberapa pengendara motor bercerita mesin mereka tiba-tiba mati tepat di depan pagar rumah gurita tersebut. Seorang ibu yang tinggal tidak jauh dari sana bercerita, kalau malam-malam sering terdengar suara musik yang aneh dari dalam rumah itu. Kadang seperti musik klasik dan kadang seperti lantunan asing yang tidak kami mengerti. Dan terdapat juga seorang kisah dari anak kecil yang berjalan pulang dari sekolah, melewati rumah gurita itu, lalu ia tiba-tiba menangis dengan keras. Ia berlari ke arah ibunya sambil berkata, "Bu, ada orang di jendela dan dia tersenyum padaku." Padahal jelas rumah itu kosong. Dan ada saksi lain berkata, satpam komplek mengaku mendengar suara jeritan perempuan dari arah rumah gurita. Sekitar tengah malam, saat dia mendekat, suara itu mendadak sunyi. Mengapa rumah ini menjadi urban legend? Pertanyaan yang sangat sederhana. Kenapa sebuah rumah dengan patung gurita itu bisa disebut sebagai urban legend dan kenapa bisa sangat ditakuti? Karena jawabannya adalah simbol aneh yang tak wajar di patung gurita yang di atap. Ketiadaan informasi yang tidak jelas tentang siapa pemilik rumah tersebut, dan cerita-cerita kecil yang terus tumbuh dari warga sekitar hingga akhirnya bentuk legenda sebuah urban legend. Rumah ini menjadi obrolan dari warung ke warung hingga jadi tantangan anak muda ingin uji nyali. Dan seperti halnya urban legend lain, cerita-cerita ini terus berkembang bercampur antara fakta dan imajinasi. Rumah gurita bukan hanya sekedar bangunan yang tua dengan patung aneh di atapnya. Ia adalah simbol dari rasa penasaran, rasa takut, dan cerita-cerita kelam yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Namun, kisah yang paling membuat bulu kuduk itu merinding bukanlah soal gurita yang ada di atapnya, melainkan apa yang terjadi di dalam rumah itu. Entah itu ritual-ritual yang gelap, cerita orang yang hilang, dan tragedi yang tak pernah bisa dijelaskan. Di segmen berikutnya kita akan masuk lebih dalam tentang rumor ritual sesat yang katanya berjalan di balik dinding rumah gurita. Siapkan mentalmu, karena cerita ini tidak untuk yang berhati lemah. Warga sekitar percaya rumah gurita bukanlah rumah yang biasa. Konon, di balik dinding kokoh itu ada sebuah ruangan besar yang digunakan untuk ritual sesat. Bukan sekedar rumor kosong. Beberapa warga mengaku pernah melihat orang-orang berpakaian hitam masuk ke dalam rumah di malam hari. Mereka tidak membawa lampu, tidak pula terlihat seperti tamu. Langkah mereka cepat dan selalu menghilang di balik pintu gerbang besi. Ada yang bersumpah melihat lilin-lilin menyala dari celah jendela rumah itu. Ada pula yang mendengar suara seperti orang membaca mantra bahasa asing yang tidak bisa diucapkan. Beberapa versi cerita menyebutkan bahwa
Ritual itu adalah bentuk pemujaan makhluk gaib. Konon, gurita raksasa di atap adalah simbol pelindung mereka, makhluk yang dipanggil dari dunia lain untuk menjaga rumah dan penghuninya. Desas-desus tentang aliran sesat Bandung pada era 90-an memang dikenal sering menjadi tempat tumbuhnya kelompok spiritual yang nyeleneh. Beberapa sekte muncul dengan ajaran yang aneh, dari mulai pengobatan yang alternatif, ramalan, dan bahkan sampai pemujaan-pemujaan. Rumah gurita diduga menjadi markas salah satu aliran itu. Ada gosip bahwa para pengikutnya melakukan ritual pengorbanan, baik hewan maupun manusia. Cerita paling menyeramkan datang dari seorang mantan sopir taksi. Ia pernah menurunkan penumpang di malam hari di dekat rumah itu sekitar pukul 2 malam. Dan di balik pagar, ia melihat sekilas beberapa orang berdiri melingkar dan mengangkat tangan ke arah patung gurita tersebut sambil melantunkan sesuatu seperti sebuah mantra. Sang sopir yang penasaran, dia memandang orang yang sedang menangkap tersebut dan lebih dalam. Tiba-tiba, tidak lama dari situ, salah seorang dari lingkaran itu menoleh langsung kepadanya dengan tatapan matanya yang merah. Sopir pun langsung menancap gas, meninggalkan tempat itu. Rumor lorong bawah tanah. Salah satu teori yang paling terkenal adalah lorong bawah tanah di rumah kita. Katanya, rumah itu punya ruang tersembunyi yang menghubungkan ke berbagai tempat di Bandung. Ada yang bilang orang itu menuju sebuah villa di Lembang, dan ada pula yang percaya bahwa lorong itu tembus ke bekas gedung bioskop tua di pusat kota. Fungsinya apa? Konon, untuk menyembunyikan aktivitas ritual agar tidak mudah terlacak oleh orang-orang. Bahkan seorang warga bersumpah pernah melihat rak kecil masuk ke rumah itu. Namun, anehnya, dia tidak pernah melihat rak itu kembali keluar dari rumah itu. Entah apa yang dibawanya masuk, tidak ada yang pernah tahu. Bayangkan, berjalan di lorong bawah tanah gelap dengan cahaya lilin, bau anyir darah, bisikan mantra, dan bayangan patung gurita seolah hidup mengikuti langkahmu. Rumah gurita bukan hanya menyimpan rumor. Ada banyak sekali kesaksian nyata dari warga sekitar yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada anak kecil yang melihat sosok orang ibu-ibu. Seorang ibu yang tinggal tidak jauh dari sana cerita anaknya. Ketika saat pulang sekolah, dia melewati rumah gurita. Tiba-tiba anaknya berhenti, menatap arah jendela rumah itu, dan menangis dengan keras. Ketika ibunya bertanya, anak itu berkata lirih, "Bu, ada ibu-ibu di jendela, senyum ke aku, tapi mukanya hitam, gak ada mata." Saksian kedua dari satpam komplek. Seorang satpam yang bertugas malam pernah mencari perempuan dari dalam rumah itu. Ia memberanikan diri mendekat pagar, tapi begitu sampai, cerita itu hilang.
diganti dengan suara tawa kecil yang menyeramkan. Ia lari ketakutan dan setelah itu menolak berjaga di dekat rumah gurita lagi. Dan ada kesaksian yang ketiga, beberapa pengendara motor mengaku mesin mereka tiba-tiba mati ketika lewat di depan rumah itu tengah malam. Dan yang lebih aneh, ketika mereka menoleh ke arah rumah, ada siluet hitam besar di alat atap, bergerak pelan. Apakah itu bayangan gurita? Atau sesuatu yang lain yang sedang mengawasi siapapun yang mendekati rumah gurita tersebut? Ini adalah bagian paling kelam dari urban legend rumah gurita. Terdapat sebuah tragedi dan kisah orang-orang yang hilang. Ada cerita tentang kelompok mahasiswa yang sangat penasaran. Mereka mencoba masuk ke rumah gurita demi membuat dokumenter rumah gurita, dan mereka membawa berupa kamera, alat perekam, dan senter. Di hari pertama mereka masuk, tidak ada masalah sama sekali. Mereka hanya merekam halaman depan. Tapi ketika salah satu dari mereka mencoba masuk lewat jendela samping, kamera tiba-tiba mati dengan sendirinya. Mereka pun keluar, takutan. Namun yang sangat mengejutkan adalah salah satu rekaman kamera justru berisi sosok hitam yang berdiri di belakang mereka. Padahal saat itu tidak ada siapapun di dalam rumah itu. Ada pula kisah seorang pemuda Bandung yang hilang setelah mencoba masuk ke rumah gurita seorang diri. Ia sering bercerita ingin membuktikan bahwa semua rumah itu adalah bohong. Ia pamit kepada teman-teman hanya membawa handycam dan berjanji akan kembali saat esok pagi. Tapi ia tidak pernah kembali. Dan yang lebih menyeramkannya, handycam miliknya ditemukan di pinggir jalan dekat rumah gurita. Beberapa hari kemudian saat diputar, video terakhirannya menampilkan gambar buram dengan suara orang berbisik, "Jangan masuk." Rumah gurita hingga kini masih berdiri. Patung gurita ini masih ada, meski sudah kusam dimakan oleh waktu. Sebagian orang percaya rumah itu hanyalah rumah kosong yang biasa, dan semua cerita hanyalah karangan warga. Tapi sebagian lain bersumpah ada sesuatu yang memang tidak wajar di rumah gurita. Apakah benar ada pemujaan gelap di rumah gurita? Apakah benar ada korban manusia yang dijadikan tumbal? Ataukah ini semuanya ilusi dan rasa takut yang terus diwariskan? Tidak ada yang tahu. Yang pasti, tiap kali Anda melewati jalan Cipaganti dan menengadah ke arah atap rumah itu, tatapan kosong gurita raksasa akan selalu menatap balik kepada Anda. Itulah kisah kelam rumah gurita Bandung, salah satu urban legend paling menyeramkan di Indonesia. Entah benar atau hanya cerita rakyat, misterinya tetap hidup sampai hari ini. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah gurita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa hati-hati kalau suatu malam kalian melewati rumah itu sendirian.